Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang hormati Bapak Ibu yang tergabung di dalam jamaah Misfalah 2012. Alhamdulillah sampai kini masih eksis mengadakan pertemuan dan mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah taklim seperti ini. Saya berdoa kiranya jamaah haji Misfalah ini akan tetap jaya, bersatu, senantiasa membina ukhuwah, sehingga rasa kerinduan ke tanah suci itu tetap terpupuk. Dan pada saatnya mudah-mudahan bisa kembali ke tanah suci. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang paling bagus itu diskusi kita atau pembicaraan kita pada saat kini adalah mendekati Ramadan. Kemudian kita coba untuk mengaitkan dengan kondisi dan situasi kita. Kita adalah jamaah yang oleh Allah sudah ditakdirkan pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Kalau tidak salah, insyaallah nanti tanggal 2 April kita mulai menunaikan ibadah puasa pertama. Itu harinya hari Sabtu. Berarti Jumat sore setelah maghrib, setelah isya, kita mulai melaksanakan sholat tarwih pertama. Dan besoknya tanggal 2 kita mulai berpuasa. Nah oleh karena itu tinggal hanya kurang 11 atau 12 hari lagi. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu, bulan Ramadan itu adalah salah satu di antara rangkaian bulan-bulan di bulan Arab. Di samping Ramadan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Kita akan mulai masuk dari siku ke apa? Dengan mengajukan pertanyaan, ba mangko sampai puasa itu di bulan Ramadan. Nah itu pertanyaan. Dan mana tujuan daripada puasa nanti itu akan tergambar terbayang dalam uraian yang bakal kita sampaikan ini. Sebenarnya bulan-bulan Arab mulai Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada mulai semenjak Adam alaihi salam. Jadi lado semenjak zaman Nabi Adam. Walaupun tahun Hijriyah itu baru mulai sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi yang bulannya itu sudah mulai ada mulai semenjak Adam alaihi salam. Makanya pertemuan Adam dan Hawa itu sudah bisa dipatok tanggal 9 Zulhijjah. Menandakan Zulhijjah sudah ada. Berbeda dengan bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Itu dihitung mulai semenjak lahirnya Nabi Isa. Dan nama-nama bulannya itu berasal dari nama-nama dewa. Nah, berasal dari nama-nama dewa. Dibuat oleh orang Yunani melalui kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Yunani di waktu itu. Yang di waktu itu yang menjadi raja Yunaninya adalah Agustinus. Nah, dia mengambil salah satu nama bulan dari namanya menjadi Agustus. Menurut keyakinan orang Yunani, di mana orang Yunani itu menyembah matahari, dewa Sun. Dia mengecekkan bahwa dewa matahari itu beranak. Anak pertama bernama Yanair, anak kedua bernama Fibril, anak ketiga bernama Maris,
Ibril, Mayu, Yulia, Yunia. Itu bahasa-bahasa Yunani itu. Jadi istilahnya nama-nama bulan di bulan Masehi itu berasal dari orang Yunani melalui nama-nama dewa dan anak-anak dewanya. Jadi kalau ada orang nama Yanuar gini itu dewa atau anak dewa. Ya kebetulan. Itu tidak masalah. Tidak pula berdosa gitu. Sedangkan bulan-bulan Arab tidaklah begitu. Orang-orang Arab membuat nama bulan sesuai jo iklim atau cuaca yang berlangsung pada saat itu. Bulan pertama dinamakan dengan Muharram. Muharram bahasa awaknya haram, tahambe, terhalang. Apa itu yang terhalang? Karena cuaca di luar itu sangat panih, sangat anget. Sehingga sakalua ke rumah, talang di panih. Sehingga di rumah saja lah. Bangun ke di rumah saja, tahalang. Tahalang bahasa Arabnya Muharram. Selama 30 harinya tahalang keluar. Setelah 30 hari tadi, diangek bukan main, nyocaliklah daun kayu sekali liang, korma ataupun anggur. Kalau daun kayu kok sudah angek, bah jadinya kayak kuning. Kuning dulu. Ya, kuning dulu. Maka 30 hari setelah itu namakan dengan bulan kuning. Kuning dalam bahasa Arabnya asfar. Sod ya. Safar itu kuning artinya, bukan dengan sin. Kalau sin itu artinya berjalan. Safar. Namanya bulan kuning. Jadi artinya kenapa dinamakan bulan kuning, bulan Safar? Oleh karena sadoalahnya sudah kuning akibat panas selama 1 bulan. Nah selama 30 hari nang kuning tadi mulailah hitam, kemudian gugur, rareh. Nah rontok. Dia berlangsung selama 30 hari pula. Namun pula lah selama 30 hari itu dengan bulan rontok. Bulan gugur. Muharram, Safar. Gugur itu berlangsung selama 60 hari maksud saya. Bagi 2. Rontok pertama, rontok kedua. Rontok dalam bahasa Arabnya. Ya. Rab'on. Jadi musim rontok pertama, musim rontok kedua. Rabiul awal. Rabiul akhir atau ada yang menyebut Rabiul Tsani. Setelah 60 hari musim rontok itu selesai, datang musim dingin lah. Akibat dingin sehingga rantiang kayu nandak badaun tadi dibalut di es, membeku. Beku dalam bahasa Arab jamid atau jumat. Ini berlangsung 60 hari. Sehingga musim beku pertama, musim beku kedua, Jumadil awal, Jumadil akhir. Itu asalnya. Kan tak syariat mek tu dah. Ya. Setelah 60 hari musim beku ini berakhir, datang mencogok panas seketek. Pasti takut dia pak ibu. Kalau seandainya es kanai panas, apa jadinya? Meleleh. Bentuk selemo apa? Meleleh. Itu berlangsung selama 30 hari. Hanya namakanlah bulan meleleh. Leleh ke Rajabun. Rajabun itu bisa di dalam bahasa Arabnya meleleh artinya. Bulan meleleh selama 30 hari. Setelah meleleh atau cair es tadi, tentu daun ranting ini sudah tidak dibalut lagi oleh es. Mulailah agak anget. Akhirnya kayu mulai berbuah, mulai berdaun, semak-semak mulai tumbuh. Petani mulai menanam. Petani mulai menanam ke sawah, kalau cara awaknya ke ladang. Maka selama 30 hari itu disebut dengan bulan meladang atau bulan menanam. Sya'bun, menanam pesawat. Bulan menanam. Setelah 30 hari pula menanam ini, datanglah bulan yang sangat ditunggu karena siang tidak terlalu anget, malam tidak terlalu dingin. Panas artinya hangat, bahasa awaknya panas jangan anget beda. Hangat, siang tidak begitu anget, malam tidak begitu dingin. Hangat. Di dalam bahasa Arab hangat itu Ramadan. Dinamakan dengan bulan Ramadan. Beko wak pertili Ramadan beko. Setelah 30 hari Ramadan ini berlangsung, meningkat panas ketek. Meningkat itu dalam bahasa Arabnya Syawal. Nama bulan Syawal. Setelah meningkat seketek, 30 hari setelah itu datang lagi panas yang agak menyengat. Akhirnya mereka sudah mulai banyak duduk lagi di rumah. Duduk dalam bahasa Arab qa'id, al-maq'ad. Rabiul bukan
Zulqa'dah. Qa'dah, bulan punya duduk, banyak duduk di rumah. Selama 30 hari setelah duduk saja di rumah, datanglah tamu yang banyak datang ke Arab. Tamu ko menunaikan ibadah haji. Zulhijjah. Kalau dua balik. Masuk ke haji. Nah, balik ke Ramadan dulu. Kenapa Ramadan itu bulan yang sangat ditunggu kedatangannya oleh orang Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad? Karena bulan itu hangat. Siang tidak terlalu dingin, malam tidak terlalu siang tidak terlalu panas, malam tidak terlalu dingin. Sehingga di bulan itu sama saja siang dengan malam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di Arab jahiliyah bulan Ramadan itu mereka manfaatkan untuk keluar rumah. Sehingga di bulan Ramadan itu terjadi berbagai macam. Nan pasar malam di bulan Ramadan. Sebab tidak dingin mana ada. Nang keramaian-keramaian, nyanyi segala macam begitu rupa. Bentuk kuliner tu lah ada waktu di bulan Ramadan tu. Dan kalaulah mulai nyanyi-nyanyi, disitulah banyak keramaian. Minum-minuman kareh. Kalau minuman kareh di Arab jahiliyah itu biasa. Kalau lah ada minuman keras, kawannya dua-dua itu maksiat judi. Itu ujungnya itu. Itu yang terjadi setiap tahun. Sehingga kalau di bulan Sa'ban, ujung-ujungnya lah mulai buat tenda tu. Buat Ramadan ketiba. Ini terjadi terus ini. Setiap bulan sebelum Muhammad SAW. Sebab kan ada kekosongan dari Rasul itu. Nabi Isa itu lahir 571 Masehi. 33 tahun umurnya lah mati. Muhammad lahir 571. Nabi Isa lahir tahun berapa? Tahun 1 Masehi. Nabi Isa lahir tahun 1 Masehi. Tahun 33-nya lah mati. Tahun 571 baru lahir Nabi Muhammad. Ada sekitar 5 abad kosong dunia dari Rasul. Makanya zaman jahiliyah itu juga terjadi, tidak heran. Ditambah dengan Nabi Isa hanya meninggalkan pengikut sebanyak 12 orang. Itu tidak kajiwa kini. Jadi balik kamu. Jadi Ramadan seperti itu. Pas di waktu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, kebiasaan itu masih berlangsung. Bahkan Lahadun menjadi pengikut Nabi Muhammad. Lahadun menjadi pengikut Nabi, tapi itu tuh sulit je meninggalkan. Apa caranya? Siang nyopai jok Nabi, kamapai Nabi nyopai pulau. Malam nyopai balik lu situ balik. Malamnya balik situ balik. Iya. Malamnya nyopai lu keluyuran balik segala macam gitu rupa. Siang balik jok Nabi. Tapi Nabi tidak menyentuh-nyentuh itu dulu. Sebab di dalam Islam membawa orang kanan elok ko ada metodenya. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. 3 lebihnya. Pertama yad'u, ajak sebaik baik dulu. Keburukannya jangan dibaca-baca dulu. Kalau langsung dibaca keburukannya enggak mau ngikut kawan. Setelahnya ngikut kawan, ya'muruna bil ma'ruf, asuruh baik baik. Anak yatim itu tolong sedekahi, orang miskin itu tolong bantu. Lah kue lo imannya baru masuk yang ketiga. Wa yanhauna 'anil munkar, barunya dicegah dari berbuat salah. Jadi selama Nabi berada di Makkah, itu lah ikut jok Nabi siang tapi malamnya masih keliuran. Manganya mengobral awan nafsu dengan berbagai macam kemaksiatan. Sampai Nabi pindah ke Madinah. Lah sampai Nabi pindah ke Madinah, Pak dan Ibu, itu di Madinah dulu berlangsung. Lah 2 tahun Nabi di Madinah, lagak kue iman. Barulah Allah menurunkan ayat pada bulan Sya'ban. Ya, pada bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bila ayat ku turun setelah Nabi 2 tahun sampai di Madinah. Gunanya puasa ko, Bapak dan Ibu yang hormati, konyo. Puasa ko gunanya adalah agar mereka tidak lagi melaksanakan seperti yang tadi. Kan tadi lampu sabui, siangnya pai jok Nabi. Malam ya, malamnya lah keluyuran.
Nah supaya jangan keluyuran jo malam, makonyo disuruh berpuasa siang. Deknya lah disuruh berpuasa siang, diharapkan setelah berbukonya lah panek. Sudah bukonya lah panek. Dek lah panek mengangu selai, indak pai lai. Itu rencananya tuh. Bertanya mau ke ibu cik. Nanalah do minum salah lah. Nalah do air minum salah. Iyo. Ayo. Minum buaya sedang bosan baru. Buaya tu nak mau ia kuasa kan? Itu makanya. Iya. Sedang bau sawan, sedang buaya nak lebih bedanya. Ya. Ah? Itu sedang bau sawan namanya itu mah. jadi ibu bertanya mau ke ibu cik. Lah, manantu tarawih pada puasa ibu. Makanya perlu mengaji kau. Tuo puasa pada tarawih. Lah. Suo puasa ama kasih itu puasa syariat menunaikan ibadah puasa lebih dulu turun daripada tarawih. Jadi selama 2 tahun puasa sangke Nabi lunado tarawih ada. Setelah tahun ketiga baru datang tarawih. Abang mangko sampai bantu itu. Ibu, Pak, tujuan utama puasa ko adalah untuk supaya awak jangan mempaturikan napasu. Karena ikulah yang menyebabkan bulan Ramadan tu dilataan puasa di situ. Ya. Jadi gini Ibu. Kalau mau tanya gini, mangko puasa di bulan Ramadan itu kan bisa jawab lah. Tu gunanya ngaji gini. Nak dojo manfaat buat tipu. Jadi kau ustaz li kajinya ini nak faham dong. Aja sampai itu. Mangko sampai di bulan Ramadan tu puasa. Kalau bulan Muharram diwajibkan puasa Muharram apa puasa. Kalau safar mah, tapi kok di Ramadan kok puasa awak. Itu kalah do jawaban. Tadi lah mau uraikan sama nanya. Karena di bulan Ramadan kok sabalun Nabi Muhammad diutus, iku gunanya di orang Arab tampe malih pelampiaskan nafsu. Nambah zina lahnya, minuman kare lahnya kalau datang bulan Ramadan. Kan tadi lah mau sabuk mah keramaian malam, nyanyi malam itu bulan Ramadan tuh. Nah setelah Nabi 2 tahun sampai di Madinah, didatanglah syariat. Orang beriman wajib buat puasa di bulan Ramadan. Harapannya tuh, deklah berpuasa saja dari pagi sampai siang di bulan Ramadan, untuk malamnya lalu selesai. Tarawih lunado gitu. Gitu. Tanya tuh alhamdulillah ada wasianya, ndak baran keluar le. Sudah pas waktu buka tibu nyopupuh makan banyak-banyak, lama enggak selesai. Pai wa jadi pai selang dalam paneah. Alhamdulillah berhasil puasa. Tapi cie-cie pai juga. Walaupun kini tu nyala panik nyoba jalan juga. Tapi tidak baralai. 2 tahun setelah itu datang perintahkan Nabi. Sulu hanya sembahyang tarawih. Jadi tetap keluar dari rumah. Tapi keluar dari rumah untuk apa tarawih lagi. Tidak payah. Itulah jawaban kalau ada nabatannya. Mangko puasa ko di bulan Ramadan. Jadi artinya apa? Ramadan ko batu-batu diturunkan oleh Allah untuk awak untuk melatih nafsu itu. Itu adalah tujuannya. Karena apa? Indah awak, indah orang, indah sia saja. Nan cita-cita awak dalam hidup kau kan husnul khotimah. Kan itu awak inginkan sama naya. Ndak kayo dah. Ndak pangkat tinggi dah. Guna kayo. Kamati gilo. Guna pangkat tinggi. Kamati minum racun. Gunanya awak terkenal. Kamati masuk penjara. Yang awak inginkan husnul khotimah, baik secara dunia apalagi secara akhirat. Itu awak inginkan. Kok umpamanya tiba sakit di awak,
rami kawan mencari mandoa awak. Baulang-ulangnya mencari awak, dek kawan banyak, para ngelok, kan itu awak inginkan. Kau indak sakit awak tak ada kawan mencegok, katinya lah, mati lah nyonya, itu kecil orang. Kan itu awak inginkan husnul khotimah. Nah untuk mendapatkan husnul khotimah tu agar seluruhnya para ngelok, mulik manih kucinan murah. Itu yang menyebabkan sabuk orang tu dikatakan orang elok, dikatakan orang tu baik, indak kepada kekayaan. Delok nanyo atan orang tinya banyak. Deloknya atan orang badannya tinggi. Kalau badan tinggi nampil elok tentu ndak do nang kamangalan tunggak listrik tu. Delok nanyo badannya kadang kalah dari gajah. Elok buruk orang itu yang menentukannya akhlak. Akhlak. Nah Bapak Ibu, nak husnul khotimah dapat awak eloi perangai awak. Eloi akhlak awak. Akhlak tu dua, al aqwal wal af'al. Berupa kata-kata dan berupa perbuatan. Artinya satu kali Luqman ditanya dek induk samangnya, Luqmanul Hakim, apa dabiahlah kami yang tisikulah. Jadi tuan. Tapi beko sudah berasian dagingnya angsisian untuk dan daging nampel yang elok deh. Gak dua potong. Jadi tuan. Lah sudah diberasiannya. Olah ayo tibu aja nampak. Terima kasih. Kok ambo nak dapatnya kok? Ambo nak dapat. Apa ibu jangan dia awai. Termasuk buya wana dapat. Kau namanya hak istimewa. Kayak bamang kau dapet, yo sama je pepatah antara lah. Tentu nang kene luluak nang ke sawah. Ndak ke sawah tu nak kene luluak dah. Dah duduk oleh sikuah, kau itu. Dewa balik dia. Jadi Bapak Ibu yang hormati, supaya wak mendapatkan husnul khotimah elok parangai. Elok perbuatan. Itu yang mendapatkan husnul khotimah. Akhirnya kok banyak orang nan perangainya buruk. Banyak orang nan kata-katanya buruk. Kan iyo ndak husnul khotimah adanya dah. Sebab ukuran awak tu adalah di perangai. Ukuran awak tu adalah di kata-kata. Ukuran awak tu adalah di karajo. Itu nasabananya. Indak do diarato, indak do dipangkek. Masalahnya kini menyebabkan banyak panjang tangan acok tawai kan panjang kaki acok telangkahkan. Jawabannya cieknya napasu indak terkendalikan. Itu saja. Sebab awak sebagai manusia, kau nanaka awak kau kan samanya. Cok sambuang di, condong mato, condong selero. Maka kadang tiba-tiba ia minum bentuk warnanya. Samo kita tanya. Condong selero kita sama-sama kanan lama, condong mato kita sama-sama kanan rancak. Itu yang banyak membuat orang cilaka. Oleh karena condong mato kanan rancak, condong selero kanan lama, sehingga orang berburu-buru mencari rancak. Berburu-buru mencari lama. Sehingga terjadi kompetisi, terjadi perebutan. Patut sikut-sikut supaya tarang lampu awak dipadamkan lampu kawan. Macam-macam terjadi. Karena dek napasu indak terkendalikan. Napasu nampantang kerendahan, hawa nampantang kelintasan. Itu sebenarnya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam majawak semenjak dari ketek ndaklah awak berbudi bahasa yang sopan. Makanya Luqman Hakim tadi disebut itu. Bamang ko lidah jo ati ko nang sisian. Sabok nama nantukan dalam hidup ko lidah. Nama nantukan dalam hidup ko adalah hati. Agar kita mendapat napasu yang bisa awak kendalikan dan bisa supaya jangan sampai awak tanyayo dek nafsu tu. Maka datanglah bulan Ramadan.
Imam Al-Ghazali menyebutkan, Bapak dan Ibu, batang tubuh awak nan sabatang ko, mulai dari kepala sampai kaki, itu sama jok bendi. Ya, sama jok bendi. Bendi itu terdiri dari kusir, kemudian kudo, kemudian gerobak. Basatu nan tiga ko disabui bendi. Kalau kusir sebesar jalan wa imbau bendi banginya kawak. Kudo saja tapawi di tengah sawah, awak kecil tu bendi tu ang bonga mah orang kawak. Tapi kalau ada kusir sadang dete gerobak malau kudonya bendi kecil datangnya kawak. Nah, itu gambaran tubuh kita apa Ibu? Kusir itu akal, kuda itu nafsu, gerobak itu tubuh kita. Agar perjalanan bendi itu bagus, jangan masuk lubang, jangan jalan bakeloknya palurui, pakailah kudo terlatih, pakailah kusir nan tahu bah mengendalikan kudo. Nah, itu tahun 1985 di waktu Muhammadiyah masih rami, ambo menyaksikan jok mato kapalo itu. Ana nambo saksikan jok mato kapalo pas ambo lewat di muko BRI, ada anak gadis mahasiswi pakai memaki-maki dia teh bendi lalu ke muko BRI itu mau lihat bendi ku tidak bakusit. Kalau taruh isi kudo tu lari tibo daripada AM. Untung saya lebih kelo alah kabut sekoros. Ulanglah banyak menuri di belakang. Pas tiba dari ke SD, jatuh kudo kok. Anak alhamdulillah lain tak do, cedera do. Rupanya kusia kau tinggal. Asabok mengkokupu kusia kau tinggal. Rupanya kudo nan dipakai kudo apa baru? Kudo baraja mirik bendi baru. Rupanya kudo kalau baraja mirik bendi pas ada orang naik, turun kusia kau maci kakang kudo. Rupanya pas lah naik anak gadis namu dua ko, ado tu puso datang dari sangka, tet mahampu kudo ko, lapih tangan kusia. Sehingga larilah kudo ko, lari kudo ko tanpa kusia. Lari kudo tanpa kusia. Anan tabayang, yo payah bendi indak baku sia. Sudah tu cek lain, kudo nan dipakai ko masih kudo yang belum terlatih. Artinya tu ibu, yo pakailah kusia yang sudah berilmu, yang sudah tahu cara mengendalikan kudo, dan pakai pula kuda yang sudah terlatih. Gitu. Itu sebenarnya inti daripada kehidupan kita. Bamang ko banyak kini nandak bakatan tuan kudonyo kudo pacu nanyo pakai untuk bebendi. Bamang ko banyak nandak bakatan tuan kusianyo belum ada ilmu. Ya, belum ada ilmu cara untuk mairi bendi. Ana nabo makasih Pak Ibu supaya mendapatkan husnul khotimah isi kepala wak jo ilmu. Ya. Latih nafsu awak. Itu nasabananya. Latih. Di sekolah mangkonyo awak perlu basikolah, di sekolah awak perlunya untuk mendidik, untuk berpendidikan. Ternyata memang betul nasabananya apa ibu yang hormati, hakikat kemanusiaan itu terletak pada kepalanya, pada ilmunya. Jadi awak tu akan menerima penghargaan dari orang sejauh baraisi kapal awak. Dan awak tu akan diberikan nilai sejauh baraisi kapal awak. Sama jok galeh pak. Ini bagi contoh baru menangkok. Kalau indah lapis tu nampak dia bu. Galeh ke kalau awak balik di pasar Aceh kan ibu. Baru nyangkut ya kalau bentuk tumbuh nak. 10.000. Kalau wak isi jok kopi mek bentuk tu berapa cek? 25 gini. Orang kadai capek jauh ni. Artinya apa? Gelas itu akan naik harganya lantaran isi. Kalau isi juga ameh setangihnya berapa harganya le? Bukan main.
Tapi tadi galeh harganya berapa tadi harganya? 10.000. Wa isi jok kotoran, berapa harganya le? Terbuang dia. Kini kau punya galeh cik seorang. Lia isi galeh waktu. Nah, itu awak ni le. Itu bergaris lurus dengan husnul khotimah. Lia nam pernah awak masukan suatu tengkurak awak kau. Abe kau atas singgung lah korang di nari sapu dan do. Yo isi kafalo nak do. Tentu isi nari rajanya kadang. Yo tentu yo nak. Jadi hakikat kemanusiaan itu terletak pada kepalanya. Badan kau ketek buruk jadi. Tapi kepala bisi. Arah ikut cara mah baru ada menyangkut nak. Ketek tadi kah badan? Sebab kalau badan gadang ke dipanggan, pasti kalah dia gajah. Kalau bagak ke dipanggan, dikurung ke seminggu jari mau bagi kira. Jadi yang mau dibanggakan oleh manusia ilmu. Al-ilmu hayatul Islam. Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nan bagamu mantap, nan batu-batu syahadatnya itu mantap tiganya. Pertama Allah sendiri. Allah itu yakin betul bahwa dia adalah Allah. Yang kedua awal malaikat yakin betul bahwa Allah itu adalah Allah. Yang ketiga sikum manusia masuk wa ulul almi nan punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu bagaimana itu kamu cicak saja. Dia orang sembahyang, tidak sembahyang terus. Tapi qa'iman bil qist nyamalkan ilmunya tu. Adi sekolah makanya awak perlu sekolah dan awak pun menyekolah anak awak. Bapak ibu sekalian, awak de ado ilmu itulah mangko bantu awak. Habis tu ah. Dulu kek ketek dulu menangis awak kepanjang diantuknya orang gaya awak murah saja. Menangis tu orang mati dalam aniang sebalik. Anak kini tak tahu betul ni. Orang mati dalam tak ada kira. Karena dia sudah cerdik dan cerdas. Dia sudah berilmu. Ambo dulu kek di kampung ada namanya Ali Imran BA camat di BA tinggi sekolahnya. BA itu tinggi sekolah. Kini BA plat nomornya. Plat nomor BA-nya banyak anak arti usahanya. Alah S2, S3 lah, es krim, es pokat banyak kini. Tak baik-baik lah. Maka orang tua yang berhasil adalah orang tua yang sekolah anaknya lebih tinggi darinya. Tak pernah dulu iri cerdik pada anak pada awak. Tak perlu iri kemenakan cerdik pada awak. Dulu dia makan garam pada orang. Kalau makan garam, ya dulu berenya sebab agak berenya. Pica dia mungkin berilmunya pada awak. Jadi hakikat ke manusia itu terletak pada isi kepala. Makanya talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Contohnya ibu. Awak kalau balik Makkah kau. Saya beberapa kali berpengalaman. Lah sampai di Padang Arafah ni bertanya. Pak tanya je Pak, mengawak sih kau Pak. Setahun ngaji mana sih? Itu nih tanyanya. Baru nyampe di Jeddah dia bilang sama saya, Pak tanya Pak, di mana melempar Pak? Ambil batu bayar saya, turang luarnya. Jadi mangasanya dalam nasi, mengangu, duduk belakang sekali, tu sebentar merokok keluar, tu sebentar merokok keluar. Itu nak dapatnya, menganyu ke Makkah, pergi main-main. Akan seperti itu. Makanya menuntut ilmu itu apa Ibu? Supaya lebih menjadi orang. Dan itu tidak terbatas. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai yang kan masih hidup. Masih ada kesempatan doa untuk nanti ilmu. Raja aja baru. Jadi intinya itu. Bentuk inilah Bob. Makanya orang yang menuntut ilmu itu sangat terhormat. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sianang keluar dari rumah pen untuk ilmu, inyo kalaupun mati, samo jok mati berjuang pada jalan Allah sampai kembali. Di kalau ada anak mati kau masuk surga langsung sekali. Tak tanggung-tanggung lah. Jadi pergi indak makan kue lah. Tak kue itu nam pokok dah. Fi talabil ilmi, berkumpul-kumpul salat terakhir menambah ilmu. Kue kalau tak boleh dong ni kau. Ada rancak mana? Tak ada enggak dua. Itu sajanya. Semana ya ustaz kau tak ada masalah. Tapi kalau tak ada bermasalah.
Nah itu dia. Nah itu. Nah kini masalahnya lah ya Pak Ibu. Ko iyolah umpamonyo galeh tu ditentukan ragonya de isi. Bamang ko banyak adik kami dampak di lapangan Pak. Bertambah ditambah aja, mungkin tambah kurang aja. Lo buktinya tu biar lama sebiang kecil bantu tu nang korupsi tu orang sekolah tadi itu. Nggak bayar sekolahnya dah. Tapi kok itu di Karajonya? Berarti ada masalah kalau begitu. Pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu. Malah makin dubek, makin sakit, makin durit, makin cedo. Coba lihat tanyalah Pak kan ada mungkin nanti mantan polisi segala macam. Saja saya suat dengan kok maliang, dojo maliang dulu. Bahkan makin ditangkok, kebanyak. Nah, itulah namanya akibat. Awak kadang kalau ibu-ibu habis hari dek mengelola akibat. Tangkok jo, tangkok jo, tangkok jo, tangkok jo. Habis hari sampai mati tak habis. Itu sekali jo. Asa mojo ayah karu hari muaro. Kumuah barasihan, sebentar kumuah barasihan, sebentar kumuah barasihan. Habis itu siari. Itu akibat. Carilah diskusi lah wa asabok mangko kumuah taru ayah ko. Mungkin ada runtuh di hulu. Mungkin ada runtuh di hulu wak tembok tu sebentar barasihan ayah ko buat tu. Jadi bapak ibu yang berhormati, nampal yang pokok dawak kini ya, yang paling pokok. Ambo apresiasi muka Pak Zainal tadi. Kan wak berkumpul sekali sebulan. Kan begitu? Mari kita tunjukkan bukti dari manfaat dari perkumpulan ini. Mungkin 2 orang anak yatim buat sekolah sampai tamat, mau sangat setuju. Ya salah satu di antaranya manfaatnya lah jalan itu. Memupuk kerinduan kepada tanah suci. Tapi jika dirilkan dalam bentuk yang tadi itu lebih bagus. Itu lebih bagus, lebih rancak, lebih elok. Lebih santiang begitu lah kira-kira. Nah, balik awak ke pangka. Abang mengkota jadi nama tu iko, mungkin awak balian cakap ko ke cucu-cucu awak le. Ke cucu-cucu awak balian le. Kalau hanya awak maisi kapalonyo saja dengan mengabaikan dadonya, iyo akibatnya model tu. Nyo akan menjadi pencuri-pencuri kelas kakap, pencilok-pencilok pakai dasi. Kok jadi insinyurnya semeter 90 cm nyo. Kok jadi dokternya mal prakteknya. Kenapa? Karena kapalo saja mengisi dadonya indah. Berkenaan dengan mengisi dado itulah datang bulan Ramadan. Coba lihat di ibu dia pak di ibu kok lupa-lupa main gue. Tak kalau menjagoan. Di dalam kita menunaikan ibadah puasa itu nan inti bana karajua apa? Duanya. Mana nau hijau lapa, mana hubungan suami istri. Itu nama menjadi inti bana. Kalau mau suami istri kok mungkin kalau nanti tua nama masalah mana le. Jadi intinya mana nau lapa. Mana nau lapa. Apa itulah awih lapa? Awih lapa itu sesuatu nan ado di setiap manusia. Dan untuk anak kau anda perlu beraja. Kau nafsunya nafsu utama. Ikolah pucuk nafsu iko. Oleh karena iko adalah pucuk nafsu, asalkanlah selesai elok bisa terkendali di yang satu kok. Itu lain itulah murah sekali. Makanya makan itu perangai Bapak Ibu. Perangai. Jadi orang yang sudah terkendali makannya, sudah bagus makannya, maka nafsu-nafsunya terhadap yang lain itu sudah menjadi aman. Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, lihat saja cara makannya. Artinya, ingin tahu kepribadian seseorang, lihat saja cara makannya dan anan dimakannya. Itu caranya. Sambal empek macam. Sama lado sepiriang. Sayur pucuk paranci sepiriang tumbuang loh. Makannya surang. Habis dia sadonya. Itulah akhlaknya. Itu akhlaknya. Oleh karena itu masuk bulan suci Ramadan, itu nawak latih.
Itu oleh umat Islam dihadapi. Allah Allah memberikan kawa bulan Ramadan dengan menunaikan ibadah puasa supaya bisa mengendalikan itu. Tinggal lewat ba mengamehi, ba menyempurnakan Ramadan awak tadi. Jadi ada namanya persiapan ilmu, ada namanya persiapan fisik. Kalau persiapan ilmu, ingat-ingat balik nambatan puasa, anik puasa, babana nang puasa, kadang-kadang tu balik. Kalau secara fisik, siap awak, bisa awak berjalan. Kemudian kalau rumah agak jarak, tahu beko lampu mati, siapkan senter. Kok terompat tengkelek nalau usang beli nang baru. Itu persiapan fisik namanya. Bersedekah tiap malam sediakan piti. Itu kan persiapan fisik. Itulah nala besok-besok saja tunya. Nala besok-besok saja. Tapi nan jaleh nan paling pokok mana dia pak dibuk ini ya. Awak nala pulang dari tanah suci memiliki tanggung jawab moral nan lebih daripada kawan-kawan kita yang lain. Memiliki tanggung jawab yang lebih. Walau Pak Haji, Bu Haji mah. Kalau seandainya di dalam pengamalan Ramadan kita masih sama dengan masyarakat luas, berarti tidak ada guna itu. Harus lebih ya Pak. Lebihnya Pak, ketaatan, kedekatan dengan masjid, tiba diri di masjid itu lebih tinggi. Itu. Jadi memberikan contoh, memberikan tauladan. Dia itu apresiasi kepada kita nama sama. Awak selalu melestarikan kau. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berhormati, awak bisa mempertahankan itu. Aku ingin menyampaikan kini, karena dek cuman sabaleh tu dua balik hari leh, ada cie yang tak boleh tinggal dewak sebelum masuk Ramadan, namanya balimau. Cuman balimau dalam arti benar, jangan dalam arti nak pakai tentuan. Dalam arti benar apa? Limau ko adalah alat yang dipakai untuk memberasikan karek nan tabah. Piring sunlight itu kan dari jeruk nipis itu. Jadi karek tabah di mana? Karek tabah di diri. Jadi intinya apa? Fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Di kampung-kampung dibuat orang carona lain. Mendoa dalam puasa namanya. Nandu binannya tidak makan doh. Nandu binannya tidak manggil buyar tang ke rumah doh. Kadang dia tidak mengerti itu nan dominan. Sudah doanya cakap. Nan sabananya sebelum nasi dimakan, ayah tercucu akan diminum. Kabakeh kita nambah sama, dewa akan masuk hari bayak bulan bayak. Kau ada tinggung kena telantak katurun selamoko. Nak saling maafkan awak. Abah dek kita tu. Yo, itu nama limau. Dima harus awak mulai dari komunitas masyarakat paling kecil. Dari mana itu? Di rumah. Sudah itu di tetangga. Sudah itu di komunitas awak, bantu awak kokoh. Makanya Nabi seketika mau masuk bulan Ramadan, Nabi turun ke bawah. Ya ummati, qad ja'ar Ramadan ista'idu wa fa'fu wasfahu. Hai umatku, Ramadan kan masuk lai, bersiap-siaplah, berkumpullah, berfa'fu wasfahulah. Supaya jangan sampai ada dusta dibawa ke bulan Ramadan. Jangan sampai ada bertengkar dibawa ke bulan Ramadan. Kenapa? Itu akan mengganggu puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal 'atas. Berapa banyaknya orang puasa tapi nak apa awi je lapar. Kenapa? Karena cuma puasa dah itu saja. Ramadan harus dijaga selama sebulan penuh, pagi sampai petang, petang sampai pagi, baik siang maupun malam. Malam yada' qaula ruzi wal amalabi fala siyamulah. Siang ndak berhenti bergunjang, ndak ada puasa orangnya. Siang ndak berhenti mengangguran, ndak ada puasa orangnya. Bagunjang itu kapan? Siang dan malam. Baik siang maupun malam. Jangan hanya siang saja, jangan hanya malam saja. Ada yang kesabik. Makanya saya bilang, ada yang kesabik kata tapi kau gak bergunjang mah. Sudah buku lebih kau. Tidak boleh itu dong. Baik siang maupun malam sama saja. Dan juga hal-hal yang lain. Aktivitas kita tetap kita laksanakan sebagaimana biasa. Tetapi kita sedang berpuasa. Makanya inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi kepada kita nama sama, kita harus menjadi al-mutaqaddimun, orang yang dahulu dalam segala-galanya.
Ya, orang yang dahulu dalam segalanya memberikan contoh, memberikan tauladan kepada umat yang banyak ini. Dan stoklah ibadah sebanyak-banyaknya seketika kita berada di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang hormati, sebanyaknya dari kini walah sewajarnya baniai untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sebab nampak dari pengalaman dah bo ada nama gaduh mana Ramadan kalinya. Makin dakek ke Ramadannya makin pucet. Makin dakek ke Ramadannya makin pucet. Anang takwian ya kami sok lainnya. Aku orang tak beriman. Orang yang beriman makin dekat ke Ramadan itu makin senang dia. Makin dekat ke Ramadan makin senang dia. Kenapa? Ibadahnya banyak. Ya, ibadahnya banyak. Kemudian amal ibadah yang dikerjakan juga banyak. Baik siang maupun malam. Orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan nalai maisi malam dan nalai maisi siang. Malam dengan segala macam ibadah malam, tarawih, sedekah, tadarus, sedangkan siang dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup, mungkin nambo tidak bergabung sama yang lu aja Pak Ibu nampaknya dah. Nah, kenapa? Karena ambo ada kultum sesudah orang azan. Jadi kalau ambo menangis ikut tu tidak tergajas. Nah, jadi kena masalah. Waktu merasa seketik lain untuk ambil uduk dewa dan ambo ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang melibatkan ambo, manggil ambo sehingga bertemu balik. Terakhir 5 bertemu paman. Nak berfilik nak salah ya. Mifan awak bertemu terakhir ya. Ya. Iya. Ada bertanya cik sah. Waduh, seorang saya. Ya seorang saya. Lah paham sebenarnya. Sudah paham semuanya. Jadi tidak ada yang ditanyakan, sudah paham. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.